Keutamaan La ilaha illallah. Renunganku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam penulisan kali ini, Gusmed Official akan memberikan atau membahas tentang keutamaan daripada lafaz La ilaha illallah yang Gusmed Official ambil atau kutip dari kitab-kitab kuning Salafunas Soleh terdahulu, yaitu sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama ucapan yang pernah kusebutkan, begitu pula para nabi sebelumku, ialah La ilaha illallah. Kitab An-Nas Sya'ai An-Diniyah telah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Zuhair, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallahu, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 51. Al-Fatihani berkata bahwasannya membiasakan atau membaca La ilaha illallahu ketika memasuki rumah, maka dapat menolak kefakiran. Disebutkan bahwa barang siapa yang membaca La ilaha illallahu dengan memanjangkannya atau saat membaca La, maka gugurlah baginya 4.000 dosa besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ia tidak mempunyai suatu dosa besar, beliau bersabda, dapat mengampuni keluarganya dan tetangga-tetangganya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau kitab Tankihul Qaul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, atau tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebanyak 100 kali, maka ia datang pada hari kiamat. Mukanya bagaikan bulan purnama. Kitab Lubabul Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallahu. Doa dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Kitab
Lubabul Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, dan hadis qudsi, la ilaha illallahu, ucapanku, dan aku adalah Allah. Barang siapa membacanya, maka ia masuk bentengku. Dan barang siapa masuk bentengku, maka ia aman dari siksaku. Kitab Tankihul Qaul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ilaha illallahu adalah bentengku, dan barang siapa masuk bentengku, maka ia aman dari siksa Allah. Kitab Lubabul Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah zakat badan-badanmu dengan ucapan la ilaha illallahu. Tiada Tuhan selain Allah. Kitab Lubabul Hadis. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas R.A. berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ucapan la ilaha illallahu dapat menolak dari pembacanya 99 pintu bencana. Yang terendah adalah kedukaan. Kitab Tankihul Qaul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallahu, maka keluarlah dari mulutnya seekor burung hijau dengan dua sayap putih yang berkulit dengan mutiara dan yakut. Ia naik ke langit dan diperdengarkan padanya suara di bawah arsy bagaikan suara lebah. Lalu dikatakan kepadanya, diamlah, sahutnya, tidak, sehingga engkau mengampuni saudaraku. Maka ia mengampuni pembacanya. Kemudian sesudah itu dijadikanlah pada burung itu 70 mulut yang memohonkan ampun pada sahabatnya sampai hari kiamat. Maka jika terjadi kiamat, burung itu datang sebagai penuntutnya dan memanggilkan ke surga. Kitab Lubabul Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah dari seorang hamba yang membaca la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah Ta'ala berfirman, benarlah hambaku, aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku menjadikan saksi kamu semua, hai para malaikatku, aku benar-benar telah mengampuninya dari dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Kitab Lubabul Hadis. Penjelasan maksudnya dosa yang diampuni adalah dosa kecilnya, atau sedangkan dosa besarnya harus bertaubat nasuha agar dapat diampuni sama Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallahu dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia masuk surga. Kitab Lubabul Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ucapan bermulaannya la ilaha illallahu dan pada akhir ucapannya la ilaha illallahu, dan ia melakukan 1000 kejelekan jika ia hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan dosanya sama sekali. Kitab Lubabul Hadis. Penjelasan 1000 kejelekan dalam hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil.
Anjuran dari Gusmed Official. Jadi, biasakanlah setiap pagi atau sehabis bangun tidur, sebelum membaca amalan atau doa bangun tidur, agar membaca La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali. Dan juga membacanya sebelum tidur. Setelah membaca amalan sebelum tidur, agar juga membaca La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali. Lalu tidur. Dan jangan berkata-kata lagi. Agar kita menjadikan di bawah dan di akhir perkataan kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diriwayatkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sa'id Al-Anshaharir, jika kamu kesulitan sesuatu dari urusan dunia, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Tanqihul Qaul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucap La ilaha illallahu tanpa ujub atau membanggakan diri, maka ucapan itu menjadikan tembangnya burung di bawah arsy, bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih sampai hari kiamat, dan pahala tasbih itu ditetapkan untuknya. Kitab Dubabul Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucap La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah 1 kali, maka dosa kecilnya diampuni, sekalipun dosa-dosa itu seperti buih lautan. Kitab Dubabul Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kegelisahan di dalam atas ahli La ilaha illallahu di dalam kubur mereka dan kebangkitan mereka, seolah-olah aku melihat mereka ketika ditiupkan sangkakala. Mereka menebarkan kepala mereka dari debu dan mereka membaca Alhamdulillahilladzi atau segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Syukur. Hadis riwayat Abu Ya'la An-Tabrani dan Al-Baihaqi dari hadis Ibnu Umar, Kitab Ihya Ulumuddin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu lakukan itu pada hari kiamat ditimbang, kecuali kesaksian atau mengucap La ilaha illallahu, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka itu tidak diletakkan di dalam timbangan. Karena seandainya kalimat itu diletakkan pada timbangan orang yang mengucap dengan jujur dan diletakkan 7 langit dan 7 bumi dan apa yang ada padanya, maka La ilaha illallahu itu lebih unggul daripada itu, atau 7 langit, 7 bumi dan apa yang ada padanya. Hadis riwayat Al-Mustakfiri dari hadis Abu Sa'id marfu di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing kamu masuk surga kecuali orang-orang yang enggan dan lari dari Allah Azza wa Jalla, seperti larinya unta dari pemiliknya. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan dan lari dari Allah? Beliau bersabda, orang yang tidak mengucap La ilaha illallahu atau tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah RA di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Asy-Syaikh Abu Sa'id Al-Qurtubi ia berkata, saya telah mendengar hadis atau ada yang mengatakan Atsyar yang menerangkan bahwa siapa yang membaca La ilaha illallahu 70.000 kali, maka akan jadi tebusan dari api neraka. Maka saya kejarkan itu, saya kerjakan itu, karena mengharap berkat atau barokah janji itu. Juga saya kerjakan untuk keluargaku. Juga saya telah berbuat lain-lain amal untuk tabunganku di hari kiamat. Bertempatan di tempat kami. Beramalah seorang pemuda ahli kasaf. Bahkan ada kalanya atau sewaktu-waktu dibuka hijabnya sama Allah, ia menerangkan kasatnya mengenai surga dan neraka. Orang-orang pun mengakui kelebihan pemuda itu meski usianya masih muda. Bahkan saya juga menaruh kepercayaan terhadapnya. Bertempatan kami diundang oleh kawan untuk makan minum di rumahnya, dan pemuda itu juga bersama kami dalam undangan itu. Tiba-tiba ia menjerit sekeras-kerasnya. Lalu ia berkata, ya Ammi atau paman, itu ibuku berada dalam api neraka. Lalu ia menjerit kembali sekeras-kerasnya. Ketika saya melihat keadaan itu, timbul perasaan dalam hati akan saya uji kebenarannya. Maka saya membaca La ilaha illallah 70.000 kali. Dan tiada seorang pun mengetahui bahwa saya sedang membaca itu kecuali Allah. Dan saya percaya bahwa hadis itu benar. Dan orang-orang yang meriwayatkannya semuanya benar. Lalu saya berdoa, ya Allah, sesungguhnya 70.000 La ilaha illallah ini aku hadiahkan untuk tebusan ibu pemuda ini. Maka belum selesai perasaan dalam hatiku, tiba-tiba pemuda itu berkata, ya Ammi atau paman, ibuku telah keluar dari api. Walhamdulillah. Di dalam kitab Irsadul Iqbal ila Sabili Rasyad, Aisyah Zainuddin Al-Malibari, dan kitab Raudhul Rayadin Aisi Syed Imam Abdullah bin Asad Ali bin Falah Al-Yafi'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mukmin melewati makam atau kubur lalu membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu, artinya tidak ada Tuhan
berhak untuk disembah selain Allah semata. Tidak ada serikat baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian dan penghidupan dan mematikan, dan Dia maha hidup dan tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menerangkan seluruh kubur itu dan mengampuni pembacanya. Penulis baginya sejuta kebaikan, mengangkat baginya sejuta derajat, dan menghapus baginya sejuta kejelekan atau dari dosa-dosa kecil. Kitab Lubabul Hadis telah menceritakan kepada kami bin Ubazar ad-Dadari berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Sa'id dari Amru bin Dinar, mantan budak keluarga Az-Zubair, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ketika masuk pasar mengucapkan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu, artinya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah semata-mata. Tidak ada serikat baginya. Baginya kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha hidup dan tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah akan menuliskan baginya 1 juta kebaikan, dihapuskan darinya 1 juta keburukan, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2226, At-Tirmizi nomor 3350, 3351, Ad-Darimi nomor 2576. Abu Bakar As-Siddiq R.A. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pentingkanlah untuk banyak-banyak membaca La ilaha illallah dan istighfar, karena iblis pernah berkata, saya merusak manusia dengan dosa-dosa, dan mereka merusak aku dengan La ilaha illallah dan istighfar. Manakala aku melihat bacaan tersebut atau dibacanya, maka saya rusak mereka dengan hawa nafsu, sehingga mengira bahwa telah memperoleh hidayah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la di dalam kitab Nasyahihul Ibad telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari, Udalil bin Husain, dan Utsman bin Abu Saibah, keduanya dari bin Abu Kamil, berkata, telah menceritakan tentang Umi Umarah bin Ghaziyah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Umarah. Ia berkata, saya mendengar Abu Sa'id Al-Hudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah orang yang sedang berada di penghujung jalannya atau sakratul maut agar membaca kalimat La ilaha illallah, dan telah menceritakannya kepada kami. Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad-Darawahdi dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar
bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami. Khalid bin Hadlal telah menceritakan kepada kami. Sulaiman bin Bilal. Semuanya menggunakan isnad ini. Hadis riwayat Muslim nomor 1523, 1524. Abu Daud nomor 2710. Ahmad nomor 10570. Ibnu Majah nomor 1434, 1435. An-Nasail nomor 1803. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dituntun dengan kalimat La ilaha illallah ketika akan mati atau membaca kalimat tersebut pasti masuk surga. Kitab Tabihul Qafilin. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lahir, yang akhir, katanya dari dunia ini, atau saat meninggal membaca La ilaha illallah pasti masuk surga. Kitab Tanbihul Khafilin. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang berhubungan dengan keutamaan kalimat La ilaha illallah tersebut. Wahai sahabat dan murid-muridku, jamaah al-barokah, muslimin muslimah, berpesan kepada kalian dan khususnya untuk diri Gusman Official agar memperbanyak baca La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sebelum terhalang antara kalian dan kalimat itu, karena kalimat itu adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat baik, dan kalimat itu adalah seruan kebenaran. Kalimat itu adalah tali yang kuat, dan kalimat itu adalah harga dan kunci surga. Gusmed Official atau Ustadz Haji Muhammad Slamet Safi Mulazama bin Muhammad Sari bin Masgriwo bin Mbah Tarub Ikomi ijazahkan semua amalan tersebut di atas bagi siapa saja yang mau mengamalkannya. Dikutip dari kitab hadis Kutubu Tinsa'ah Riyadus Solihin Al-Imam An-Nawawi. Irsadud Iqbal ila Sabil Rosyaid Aisyid Asyikh Zainuddin Al-Maribari. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, setiap kata mengandung makna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai para saudaraku jamaah al-barokah, sejatine wong kang urip mulya, 1. Bekerja tanpa disuruh, 2. Disiplin tanpa diawasi, 3. Tanggung jawab tanpa diminta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh, karena hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Amin. Salam untuk tim relawan pejuang support saling sambung doa bersama Jalur Langit Salawasi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.